Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di Masjid Al-Furqan atau melalui Zoom meeting yang sudah saya lihat, wajah-wajah yang ceria, yang penuh dengan rahmat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentu di dalam kajian yang akan kita bahas akan diawali dahulu dengan doa, terutama doa bagi kita yang sudah hadir, yang siap akan hadir, yang berniat untuk hadir. Semuanya insya Allah menjadi penggugur dosa-dosa kita, penghapus kesalahan-kesalahan kita, dan juga dikabulnya tobat-tobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan segala maksud dan tujuan kita beserta keluarga dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang mencari ilmu dimanapun, semoga mendapatkan ilmu yang maslahat, manfaat dunia dan akhirat. Keluarga kita yang sedang mencari sesuap nasi, sebutir berlian dimanapun, melalui kajian ini Allah mudahkan, Allah lancarkan. Dan mungkin yang sedang menunggu jodoh juga ada kelihatannya, semoga Allah melancarkannya, memudahkannya dalam menggapai cita-cita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ada beberapa orang hamba Allah di keluarga UPI yang dipanggil oleh Allah pada minggu ini. Pada minggu ini dari Senin kemarin sampai hari Ahad ini, ada beberapa orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang saya dapat catatan dari sekretaris DGB ini, yang pertama adalah almarhum. Nah, kalau menyebut yang wafat itu dengan kata almarhum. Kalau ibu-ibu almarhumah. Almarhum itu apa? Almarhum itu semoga diberi rahmat gitu. Jadi jangan langsung namanya almarhum kalau dalam ucapan. Almarhum Profesor Iskandar Muda, nah, ini juga dipanggil oleh Allah. Kemudian Profesor Lili Barli juga dipanggil oleh Allah. Nah, ini. Kemudian kemarin ini yang baru ini Bapak Dr. Odo Podoli juga dipanggil oleh Allah. Juga bapaknya Pak Asep Heri juga dipanggil oleh Allah. Ini yang dapat catatan dari Ibu Sekretaris pada pagi hari ini. Mungkin ada yang sebelumnya sudah kita mendoakannya, tapi yang di minggu ini mereka almarhum sedang ada di alam barzah. Sedang apa? Sedang menikmati hasil
amal hidup di alam dunia, termasuk ikut dalam kajian ini insya Allah. Kita doakan almarhum yang sudah wafat, ataupun mungkin dari keluarga kita. Dari keluarga kita ada yang wafat, kita sekaligus doakan. Mari kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi marholahum wagsilhum bil ma'i wasalji wal barodi wa nakihim minal khotoya kama yunaqasawbul abyadu minad danasi wa abdilhum daron khairon min darihim wa ahlan khairon min ahlihim wa zauzan khairon min zauzihim wa adilhum jannata min adabil qabri wa min adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtinna ba'dahum waghfir lana walahum. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Di samping juga sebelumnya beberapa hamba Allah yang sedang menikmati nikmat hidup di alam barzah, mudah-mudahan tetap dalam bimbingan, dalam rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada nama Profesor Rahman dulu itu, kemudian Pak Didi Sutardi PhD, kemudian Profesor Darsi Harjo, Profesor Idrus. Nah, ini yang beliau-beliau sedang menikmati hidup di alam barzah, apalagi dengan doa keluarga dan kolega semuanya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Kemudian yang kedua, doa untuk hamba-hamba Allah yang sedang sakit. Bahkan saya dapat informasi, saya teh hadir menuju kurang sehat, cenah teh gitu ya. Mudah-mudahan hadirnya menjadi penyembuh, menjadi sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga untuk mendapat kelancaran hidup ke depan, doa yang sering kita kumandangkan, dan untuk menggapai ilmu yang mudah yang sedang kita cari, mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita untuk membahas materi yang kita siapkan, mudah-mudahan lebih bermanfaat bagi kita semuanya. Judul yang kita lihat ini adalah kajian surah At-Taubah ayat 105 ini. Halo para mahasiswa, surat At-Taubah surat berapa ya? Silakan dilihat masing-masing. Itu ada nomornya itu At-Taubah itu. Kajian surah At-Taubah ayat 105, makna nilai etos kerja dan prinsipnya dalam pembangunan bangsa menurut perspektif Islam. Di kita dalam kajian selalu dikaitkan dengan perspektif, dengan dikaitkan dengan agama kita, karena memang ini dalam rangka memperkuat keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berbasis gitu ya, ada kata-kata berarti perspektif. Jadi etos kerja, makna nilai etos kerja dan prinsipnya dalam pembangunan bangsa menurut perspektif Islam. Mari kita lihat surat At-Taubah ayat 105 dan kita baca pelan-pelan. Gitu ya. Kita lihat surat At-Taubah ayat 105. Oke.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Dan katakanlah, nah ini. Jadi ini ada kata dan katakanlah. Berarti di sini diperintah untuk apa? Untuk mengatakan. Di Allah menyuruh mengatakan. Nah, gitu ya. Kepada siapa? Halo? Menyuruhnya Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah. Oh, gitu. Jadi disuruh untuk mengatakan. Bekerjalah kamu. Oh, gitu. Bekerjalah kamu. Maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dia membacanya harus pelan-pelan sampai masuk ke hati, subhanallah. Jadi ini bekerja kita ini diawasi oleh Allah. Karena ada kasus ya, ada kasus itu. Orang kerja ketika ada atasan. Kalau ada dosen kerja, tidak ada dosen tak kerja ini. Ada orang tua mengawasi kerja, tak ada orang tua leha-leha. Ini ayatnya sangat memberikan penjelasan. Bahkan ada atasan yang menyimpan dan jaketnya di kursinya gitu. Sehingga anak buahnya merasa takut dengan jas, dengan jaketnya, dengan tasnya, padahal majikannya nggak ada gitu. Ini tidak merasa diawasi oleh Allah kelihatannya nih. Nah, ini jadi yang hadir yang sama-sama menyimak, mudah-mudahan keimanan kita lebih mantap, lebih kuat di dalam kehidupan sehari-hari ini. Mengapa? Karena Allah telah menyuruh melalui nabinya untuk bekerjalah kamu tuh. Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Malam tadi apa yang kau kerjakan, hari ini apa yang kau kerjakan, sekarang apa yang kita kerjakan. Ini semuanya Allah melihatnya. Kalau kita punya keyakinan merasa dilihat oleh Allah, gimana kira-kira? Halo para mahasiswa? Kalau kita sedang bekerja merasa dilihat oleh Allah, gimana kira-kira? Ya GR. GR rasa, aduh takut tidak pekerjaan saya tidak bagus nih. Oh, jadi selalu berupaya. Kenapa? Kan ada yang melihat. Nah, untuk merasa dilihat oleh Allah itu bukan sembarang orang. Mungkin kebanyakan orang tidak merasa dilihat oleh Allah, tapi Al-Quran menyatakan ini. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Al-Quran, orang yang beriman kepada Nabi, maka setiap pekerjaan yang dilakukannya semua merasa dan yakin Allah maha melihatnya. Mudah-mudahan duduk kita di masjid ini menjadi sebab jadi gugurnya dosa-dosa, lancarnya segala urusan, mudahnya datang rezeki yang cukup untuk bekal hidup, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita selalu ingin melihat asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Jadi ayat itu tidak semata-mata turun, ada sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya ada. Asbabun nuzul surat At-Taubah ayat yang kita baca
tidak dapat dilepaskan dari sebab-sebab turunnya ayat At-Taubah ayat 102 dan 103. Pertama, asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 102 adalah Abu Lubabah. Siapa namanya? Abu Lubabah dan 9 orang temannya yang mengikat diri di masjid karena menyesal tidak mengikuti perang Tabuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ini. Karena tidak ikut perang, saya mereka mengket maneh di masjid. Oh, kata Abu Lubabah, mari kita kumpul, 9 takawan, ayo kita kumpul karena tidak ikut perang, mari kita mengikat diri. Oh, jadi mengikat diri di masjid. Tadi gara-gara tidak mengikuti perang Tabuk bersama Rasulullah SAW. Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama sekaligus cendekiawan Muslim, melalui kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul menjelaskan bahwa sesuai perang Tabuk Rasulullah SAW, ya. Jadi seusai perang Tabuk, nah ini Rasulullah SAW bertanya, siapakah orang-orang yang terikat di tiang ini? Nah, gitu pertanyaannya. Jadi siapakah orang-orang yang terikat di tiang ini? Ada seseorang yang menjawab, mereka adalah Abu Lubabah dan teman-temannya yang tidak ikut berperang ya Rasulullah. Nah, gitu. Mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatan tersebut kecuali Rasulullah SAW sendiri yang melepaskannya. Jadi mungkin ingin mendapatkan perhatian, ya, karena saya tidak ikut perang dengan Rasul, udah orang mengket maneh di masjid, tapi orang ulah muka bengketan lamun Rasul sendiri yang membukanya, gitu. Jadi, nah ini sampai kepada Rasul. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku tidak akan melepaskan mereka kecuali jika diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu indahnya Rasul, melaksanakan apapun menunggu perintah. Jadi betul-betul firman Allah, ayat Al-Quran ini merupakan ilmu bagaimana sebuah ayat turun sebabnya. Nah, di sini katakan, aku tidak akan melepaskan mereka kecuali jika diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maka turunlah surat At-Taubah ayat 102 ini. Kemudian selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, pasca dibebaskan Rasulullah SAW dari ikatannya. Nah, ini jadi pasca ini, jadi sudah dilepaskan nih. Pasca dibebaskan Rasulullah SAW dari ikatannya, Abu Lubabah dan 9 temannya menghadap Nabi serta menyatakan mau menyedekahkan hartanya. Oh, gitu. Namun, nah ini namun juga nih, Nabi Muhammad SAW menolak. Waduh, Nabi Muhammad SAW menolak. Nah ini ya, mengapa menolak? Nah nanti tenang aja jawabannya. Jadi Nabi Muhammad SAW menolak hingga kemudian turun surat At-Taubah ayat 103. Melalui ayat tersebut Rasulullah SAW menerima harta yang disedekahkan Abu Lubabah dan 9 temannya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, ini adalah harta-harta kami. Sedekahkanlah semuanya atas nama kami dan mintakanlah kami ampunan kepada Allah. Beliau lalu bersabda, aku diperintahkan untuk mengambil harta kalian sedikit pun. Demikian sebab ayat di atas berhubungan dengan turunnya surat At-Taubah ayat 105, bahwa Allah memerintahkan kita bekerja karena Allah, Rasul dan kaum mukminin melihat pekerjaan yang kita lakukan. Nah itu yang kedua. Terus selanjutnya
Nah, kita ingin melihat interpretasi para mufasir. Jadi para mufasir memberikan tanggapan tentang ayat yang sedang kita baca. Yang pertama, pada ayat tersebut terdapat kata atau kalimat i'malu. Nah, i'malu yang merupakan fil amar. Kaidah usul fikih mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Nah, ini al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Dengan demikian bekerja adalah wajib. Dan wajib hukumnya ai i'malu masyi'tum. Bekerjalah sesuai dengan skill, profesi dan keilmuan kalian masing-masing. Tuh, gitu. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sobuni dalam Sofwatut Tafasirnya. Jadi bekerja memang bekerja, tapi harus sesuai dengan apa tadi? Dengan profesinya, skillnya. Anda gak bisa nyupir ya, disuruh nyupir ya, nanti mobilnya bisa kemana lari gitu ya, digas kemana maunya gitu. Makanya ini merupakan salah satu pandangan mufasir tentang ayat yang kita baca. Terus yang kedua kita lihat, atau belum yang kedua, masih yang ke satu ya. Dengan demikian ayat tersebut memberikan landasan metodis kepada kita bahwa ilmu yang telah kita raih, nah ini baik di bangku sekolah, madrasah, pesantren atau perguruan tinggi, harus kita amalkan, aktualisasikan dan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan melalui kerja dan karya nyata. Ini kan banyak mahasiswa yang masuk jurusan yang ada di UPI ya, atau masyarakat sudah mempunyai ilmu yang dibekali sejak kecilnya gitu. Nah, itu jangan dibiarkan ilmu itu, amalkan, kerjakan. Ya, kerjakan, amalkan. Bahkan di sini dikatakan ya, jadi aktualisasikan. Nah, itu ya, amalkan ilmu yang telah kita raih dan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan melalui kerja dan karya nyata. Sebab Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Jubaid mengatakan, siapa saja yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, malas bekerja, lemah etos kerjanya, maka akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Halo? Jadi siapa dulu yang disiksa? Yang tidak mau mengamalkan ilmunya, baru penyembah berhala. Karena ilmu itulah seperti itu yang kita baca dalam penjelasannya. Terus selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, baru yang kedua, dalam tafsir Al-Ajhar dijelaskan bahwa karena nilai kehidupan ditentukan oleh amalan yang bermutu, nah itu ya, maka tak boleh ada mukmin yang kosong waktunya dari amal. Jadi tidak ada yang kosong dari amal, pasti beramal, apapun amalannya gitu ya, apapun pekerjaannya pasti sedang bekerja gitu ya. Termasuk yang tidur bekerja apa? Bekerja untuk menghentikan segala aktivitas secara lahir, nah gitu ya. Kalau secara batinnya ya terus bergerak dan bergerak. Amalan atau amal adalah pekerjaan, usaha, perbuatan dan keaktifan hidup. Nah ini. Maka selain beribadah, orang yang beriman juga harus bekerja dan berusaha, terutama sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah tentang etos kerja dalam ayat lainnya. Mari kita baca pelan-pelan dalam surat Al-Isra ayat 84. Kalau ditanya Al-Isra ayat surat keberapa, pasti lihat dulu ya gitu. Itu menunjukkan belum hafal. Nggak apa-apa, yang penting tahu saja gitu. Mari kita baca pelan-pelan. Qul kullu ya'malu 'ala syakilati
farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, itu dalam penafsir yang kedua. Terus selanjutnya yang ketiga, dalam tafsir Ibnu Katsir nih. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Mujahid mengatakan bahwa hal ini merupakan ancaman dari Allah terhadap orang-orang yang menentang perintah-perintahnya, bahwa amal perbuatan mereka kelak akan ditampilkan di hadapan Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin. Masya Allah, Allah ya, kemudian Rasul, orang-orang yang beriman itu di situ melihat amal masing-masing. Subhanallah, banyak amal yang buruk, banyak amal yang busuk dipertontonkan nanti gitu. Banyak amal yang baik, banyak amal yang bagus dilihat gitu. Yang melihatnya adalah Allah sendiri, Nabi Muhammad tercinta, dan orang-orang mukmin. Siap dilihat amal kita? Siap gak siap? Harus siap. Aduh, gimana? Jangan gimana-gimana. Yang sudah, kalau ada perbuatan yang buruk ya sudah. Aduh, saya dulu nggak bohong ke orang tua, nggak bohong ke dosen, nggak bohong ke tetangga, datang ke warung makan nggak bohong, makan ada kurang duit, bohong dan bohong. Biar yang sudah mas sudah, tobat saja. Tapi setelah ini jangan ngulang lagi, karena biasa ngulang lagi. Nah, inilah yang tidak lucu. Ya Allah, amal-amal yang kulakukan terbanyak yang buruknya ya Allah. Kata Allah, ya sudah aku ampuni, tapi harus meninggalkan selama-lamanya, jangan mengulangi lagi. Oke, kita baca. Jadi di sini akan ditonton, dilihat. Hal ini pasti akan terjadi kelak di hari kiamat, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain melalui firman-Nya ini. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Subhanallah, kita mengerjakan rapih bener, orang nggak lihat karena tidak merasa dekat dengan Allah, dia tambah rakus, tambah bebas, tambah semena-mena karena tidak memahami dan mengerti tentang amal, dilihat dan dipandang, ditatap oleh Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kandungan ayat menurut tafsir surat At-Taubah ayat 105 disarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Dhilalil Quran, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Munir. Nah, ini kalau kita melihat dari tafsir-tafsir tersebut, maka isi dari ayat tersebut beramallah, bekerjalah. Nah, itu disuruh untuk beramal dan disuruh bekerja. Allah melihat amal dan pekerjaanmu. Nah, ini seluruh amal akan dipertanggungjawabkan. Ini kata kuncinya nih. Dari berbagai tafsir yang mengungkap beramallah, bekerjalah, perintah untuk bekerja, perintah untuk beramal. Yang kedua, Allah melihat amal dan pekerjaan. Yang ketiga, seluruh amal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kita ingin melihat dari nilai-nilai pendidikan. Karena semua ini pendidik, baik yang kuliah di universitas pendidikan maupun yang tidak, itu baik lulusan ataupun apapun, semuanya itu pendidik sebenarnya gitu. Jangan mengatakan saya bukan dari UPI. Lulusan dari mana juga sebagai pendidik. Bahkan yang tidak sekolah pun pendidik. Saya mah nggak sekolah Pak, pendidik juga itu.
Jadi manusia ini di bawah kolong langit semuanya pendidik, mudah-mudahan ya. Mungkin pengajar gitu juga sebagian ya. Yang pertama, mendidik hamba Allah agar senantiasa bekerja secara profesional. Karena Allah melihat dan mengawasi apa yang kita lakukan. Bagaimana kalau bekerja bukan profesional? Allah mungkin mengatakan, ini kamu gimana ini? Kok mengerjakan ini? Kayak mana kamu ini? Wah gitu ya. Ataupun orang lain juga mungkin bicara. Nah makanya bagaimana kita mendidik anak-anak kita, mendidik para mahasiswa kita yang benar belajar itu, yang tekun belajar itu, sampai ilmu itu dimiliki, ilmu itu dijiwai, ilmu itu dinikmati, ilmu itu dirasakan, dan ilmu itu diamalkan. Oh gitu. Kenapa, Dek? Mengerjakan itu, ini karena pekerjaan yang sudah saya alami, pelajari, pahami, Pak. Begitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai mahasiswa praktek ngajar di sekolah, bagaimana menyampaikan ini kepada anak didik kita, mengatakan bekerjalah kalian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mengapa? Allah mengawasi kalian. Termasuk di rumah. Di rumah orang tua punya anak 10. Ini mungkin masuk jurusan-jurusan yang berbeda-beda. Ada yang masuk kedokteran, ada yang masuk sipil, ada yang masuk jurusan tertentu ya. Ada sastra, ada sosial ya, ada teknik. Nah, di rumah teh 10 orang, 10 keahlian. Subhanallah. Perbaiki listrik itu tuh si teteh tuh yang jurusan kelistrikan. Oh gitu kata orang tuanya. Ini kamu gimana ini? Istrika copot kok diurus sama kamu, enggak bener ini salah ini. Oh. Itu ya. Makanya banyak anak banyak menghantarkan ke sekolah dan terjadilah keahlian di rumah yang demikian indahnya. Mendidik hambanya agar beriman dan bertakwa kepada Allah sesuai ajarannya. Nah ini juga bagaimana mendidik agar anak kita ini merasa dilihat Allah, yakin kepada Allah. Bagaimana ini? Ini tugas kita ini ya. Berhati-hati dalam bertindak karena semua apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah ini, jadi berhati-hati dalam bertindak, menindak orang, memberikan keputusan tentang seseorang. Hati-hati gitu. Misalnya orang tua di rumah jangan semena-mena memberikan keputusan kepada anak. Misalnya anak itu nilainya jelek, udah kamu jadi orang bodoh saja. Itu tidak boleh itu ya. Itu keputusan. Ada anak tidak mau makan, kata orang tuanya, udah kamu jangan makan selamanya. Gimana ini kalau nanti dikabulkan ya? Anak tidak mau mani, udah kamu jangan mani-mani. Kucing aja gak mani sama dengan kamu. Jangan begitulah ya. Maka sampaikanlah dengan baik ya, agar anak kita itu tertarik melakukannya gitu. Jangan memutuskan, jangan memberikan keputusan yang nanti akibatnya orang tua sendiri. Seperti ada anak yang tidak mau pulang ke rumah dengan segera gitu ya. Jadi terus main-main, pulang jam 12 malam, kata orang tuanya, kamu jangan pulang-pulang. Gimana itu keputusan yang tidak baik? Harusnya dari mana nak? Kenapa malam-malam mengerjakan tugas? Semoga Allah selamatkan kamu ya. Begitu indah itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengajarkan hambanya agar mengamalkan akhlak mulia dan memakmurkan dalam membangun bangsa dengan semangat juang yang tinggi. Nah ini, mengajarkan hambanya agar mengamalkan akhlak mulia. Akhlak itu perbuatan spontanitas. Saya lihat tadi mahasiswa ya, senyum, itu teh akhlak. Akhlak perbuatan spontanitas, tidak mikir kudu naon lah sayahnya ya ketemu sama dosen ya. Lama mikirnya. Biasanya apa? Senyum. Udah senyum aja. Itu akhlak. Sudah senyum apa? Ya mungkin salam, Pak. Kemudian nanya, Pak, damang Pak. Gitu. Jangan ada orang
diam aja ya, seperti wajah mau perang. Jangan begitu ya. Itu tidak lucu, atau mungkin lucu juga sih sebenarnya ya, tapi tidak menarik. Di luar kan. Kalau Anda naik bus kota misalnya ya, kalau Anda minum dengan tangan yang kanan, itu biasa kan, itu akhlak. Saya suka lihat itu para mahasiswa minum dengan tangan kiri. Oh, kenapa ini? Ini perlu diberitahu. Makanya ya semuanya itu kan menuju kebaikan-kebaikan. Oke, selanjutnya. Apa sih hakikat etos kerja? Karena tadi ada yang berbisik-bisik di belakang. Etos kerja. Naon cerita etos kerja teh? Sebentar, sabar dulu ya. Etos kerja muslim dapat didefinisikan sebagai cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja tidak hanya bertujuan memuliakan diri, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh dan mempunyai nilai ibadah yang luhur. Halo para mahasiswa, nih kalau ada makalah yang berkaitan dengan etos kerja ini bisa dimanfaatkan. Ini, wah ini etos kerja itu apa ya? Itu pengajian hari Minggu di mana? Di PPT-nya ada kalau nggak salah. Itu bisa dimanfaatkan. Halo. Nah begitu, itu yang namanya etos kerja. Sekali lagi saya ingin mengulangi, etos kerja muslim. Nah ini ingat nih, etos kerja muslim dapat didefinisikan sebagai cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja tidak hanya bertujuan memuliakan diri, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh dan mempunyai nilai ibadah yang luhur. Subhanallah. Apa itu? Apa itu? Hakikat. Yang salah macamnya. Hakikat etos kerja gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, pekerjaan harus diserahkan pada ahlinya. Nah, ini hadis Bukhari nomor 57, hadis riwayat Bukhari. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Nah, gitu kalimatnya. Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah kehancurannya. Kata siapa ini? Kata Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah kehancurannya. Terus selanjutnya. Nah, dalil etos kerja. Kalau tadi kan hakikat. Sekarang dalilnya ada ini, dalilnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu Inna Allah ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yudkinahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Nah ini hadis Tabrani ini. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional, tidak asal-asalan, tidak sekedarnya, tapi profesional, betul-betul. Oke, selanjutnya betapa besarnya bimbingan ajaran Islam agar manusia memiliki iman dan takwa yang sempurna, beretos kerja tinggi dan mengarah pada profesionalisme. Dengan demikian, kehadirannya di dunia ini akan bermakna memberikan andil yang baik bagi peradaban umat manusia dan dapat melahirkan karya-karya besar yang spektakuler bagi sesama makhluknya, karena setiap amal kita akan diminta pertanggungjawaban. Sering kita mendengar banyaknya informasi perihal korupsi. Bagaimana koruptor dipertontonkan di ruang publik. Ini menggambarkan bahwa di dunia pun perbuatan kita sudah dapat dipertontonkan.
Apalagi kelak di dalam ataupun di alam abadi yang niscaya sangat faktual, tidak dapat ditutup-tutupi dan akan mendapatkan balasan sesuai kadar masing-masing amalnya. Subhanallah. Kesalahan kalau ketahuan kan kelihatan. Kesalahan apa saya? Contoh di kelas ya, sedang ujian, nonton apa ya, apa tuh nyontek tuh, sebut nyontek, hati-hati ya. Nyontek gitu. Kalau ketahuan nyontek, Ibu Dokter Kokom nih ada mahasiswa nyontek, kira-kira dosen ini akan menegur, kamu nyontek ya? Enggak apa, itu kamu nyontek. Kusak. Baru ditanya saja wajahnya sudah memerah, tangannya bergetar-getar, mulutnya ya bergetar-getar juga, dan matanya ya berair mata gitu ya. Kesalahan di dunia, gimana nanti di akhirat? Jadi yang salah itu kalau salah jangan cengar-cengir. Kalau ada orang yang salah tuh seperti bangga, wah senyum-senyum, orang salah senyum-senyum, gimana ini? Senyum seperti bangga membuat kesalahan, orang lain gak bisa berbuat salah, hanya aku yang bisa. Jangan sombong begitu. Itu baru di dunia, nanti di akhirat gimana? Ditonton, dilihat oleh Allah, dilihat oleh Rasulullah, dan dilihat oleh orang-orang muslimin, orang-orang yang beriman nanti. Masya Allah. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, sehingga Nabi Daud alaihissalam senantiasa makan dari hasil usahanya sendiri, karena kehati-hatian dari harta yang batil yang takut termakan. Ini Nabi Daud. Al-Miqdam atau Anil Miqdam radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min an yakula min amali yadihi wa inna nabiyallah Daud alaihissalam kana yakulu min amali yadihi. Dari Miqdam radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW, dia bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam makan hasil usahanya. Jadi yang dimakan itu harus hasil usaha yang halalan thayyiban. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sungguh amat tercela orang yang selalu meminta belas kasihan orang lain. Nah ini, ia akan menghadap kepada Allah di hari kiamat dengan muka bagaikan tengkorak. Nah ini yang suka minta-minta ya, mahasiswa minta-minta ke temannya, coba sedikit lagi. Yang diminta ya senang saja, tapi nanti di akhirat nanti wajahnya kayak tengkorak gitu. Apa tengkorak itu? Wajah tak berdaging, wajah tak berkulit gitu. Jadi hanya tulangnya kelihatan. Masyaallah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Rasulullah bersabda, seorang tidak henti-hentinya meminta belas kasihan kepada orang lain hingga nanti ia akan datang kepada hari kiamat dengan bentuk muka yang tidak berdaging seperti tengkorak. Tapi kalau ada yang minta-minta kepada kita, kita jangan ngomong gini, nih datang kepada saya ya, nanti kayak tengkorak kamu ini. Kita sendiri jangan sekali-kali meminta-minta. Tapi kalau ada yang minta ya kasih saja gitu. Tapi jangan ada omongan lain. Hati-hati ya, saya kasih nih 1000 saya kasih, tapi wajahmu nanti tulang yang ada di wajahmu tengkorak nanti. Nah itu kan pengajian ya. Jadi kalau ada yang minta kasih, tapi kita jangan minta. Kalau misalnya jajan bakso nunggu dibayarin teman, ikat teman gak ada yang bayar, gak punya duit kayaknya. Wah ini harusnya saya yang bayar. Yuk ngebakso 5 orang, aku bayar. Yang bagus yang begitu. Ngebakso yuk, situ bayar ya. Minta ya teman kita mah tuh. Tapi kalau dibayarin terima saja gitu. Oke, selanjutnya hadirin waalaikumsalam. Apa saja prinsip etos kerja untuk pembangunan bangsa? Nah ini, apa saja
Ayo kita lihat ya. Yang pertama kerja, aktivitas dan amal. Tuh. Kerja, aktivitas dan amal. Bacanya gitu. Bukan aktivitas kerja dan amal. Begitu ya. Kerja, aktivitas dan amal. Oke, kita baca di surat As-Saba ya ayat 13. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathila wajibanin kal jawabi wa kudurir rasiyat. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Mereka para jin itu ya, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, diantaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini dalil tentang kerja, kemudian aktivitas dan amal. Silakan direnungkan apa yang dibaca barusan. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, berorientasi pada pencapaian. Ini ada target-target. Kita baca. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Biasa kita kalau berdoa selalu ya, kalau sudah berdoa yang panjang lebar, ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua permintaan untuk apa? Untuk kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Makanya ini setiap akhir doa. Kalaupun sibuk berdoa tidak minta yang lain-lain, ini mah jangan ketinggalan. Saking sibuknya kesiangan, sholat subuh kesiangan, sholat maghrib kemalaman ya, sholat isya kelelahan itu. Ini mah jangan ditinggalkan doa ini mah gitu. Sesibuk apapun. Kenapa? Karena sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan dilindungi dari azab api neraka. Ini penting doa ini. Tapi bacanya harus benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tasdidnya kudu jelas. Karena ada anak-anak yang sedang belajar doa salah gak apa-apa, karena gurunya membenarkan gitu. Kalau terus salah saja terus, ya kapan benernya? Ya tugas guru, ya terus membimbing, tugas orang tua membenarkannya. Oke, selanjutnya hadirin, berkarakter al-qawi dan al-amin. Nah ini ya, ini qalat ihdahuma ya abati istajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Yang kuat dapat dipercaya. Ada yang kuat tapi tidak dipercaya.
Ada yang kurang kuat tapi dipercaya. Dua-duanya gitu. Ya kuat ya dipercaya gitu. Oke. Yang kita baca di atas tadi ada Al-Qawi, merujuk kepada, terus ke bawah, Al-Qawi merujuk kepada reliability, dapat diandalkan, juga berarti memiliki kekuatan fisik dan mental, emosional, intelektual, dan spiritual. Nah ini, di emosionalnya, intelektualnya, spiritualnya. Sementara Al-Amin merujuk kepada integriti, jujur, dapat memegang amanah. Nah, jadi dua tadi ya. Jadi apa tadi? Karakter yang qawi dan apa satu lagi? Yang amin, ya, yang dapat dipercaya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kerja keras. Nah, ini kerja keras. Judulnya kerja keras. Ciri bekerja keras adalah sikap pantang menyerah, terus mencoba hingga berhasil. Kita dapat meneladani Ibunda Ismail alaihissalam, sehingga seorang pekerja keras tidak mengenal kata gagal, ya, atau memandang kegagalan sebagai sebuah kesuksesan yang tertunda. Tidak ada kata gagal itu. Yang ada kesuksesan yang tertunda. Misalnya ada mahasiswa ya tak lulus gitu, ini kapan ya kegagalan yang tertunda bisa tercapai? Nah gitu aja. Jadi jangan riweuh gitu. Oke, dalilnya kita baca. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, minta tolong kepada Allah gitu ya. Dan kerjakan yang ini, selesai kerjakan yang lain, dan jangan dinanti-nanti. Kalau dinanti-nanti akhirnya repot sendiri. Kan sekarang banyak UTS dengan tekhum ya. Hati-hati itu tekhum itu. Apa itu? Kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, dan kerja berkualitas. Oh gitu. Oke, selanjutnya, bagaimana cara membangun etos kerja dan prinsipnya untuk membangun bangsa? Oke. Yang pertama, berusaha merubah keadaan menjadi lebih baik. Nah ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dia berusaha. Usaha itu wajib. Hasilnya tunggu saja. Kalau memang menyenangkan, alhamdulillah. Kalau kurang menyenangkan, masya Allah, astagfirullah. Kenapa ini pekerjaan kurang profesional? Ngomong sorangan begitu ya. Nah, ini namanya berusaha merubah keadaan menjadi lebih baik. Di kita harus lebih baik nih. Sebelum masuk kuliah mungkin biasa-biasa aja. Setelah kuliah, masuk kuliah jadi bagus-bagus. Ada perubahan-perubahan. Ada pengaturan, manajemen waktu dan seterusnya. Halo, ini yang mute kan? Siapa yang mute? Yang kedua terus halo. Yang kedua, memperhatikan hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kita selalu memperhatikan pekerjaan ini untuk akhiratnya bagaimana gitu ya. Tidak hanya dunia saja. Kamu mengerjakan tugas, mana yang untuk akhiratnya mengerjakan tugas. Mungkin awali dengan wudu dulu, sholat dulu, mohon dulu, kira-kira gitu ya, kepada Allah untuk kelancaran. Atau awali dengan bismillah gitu. Pekerjaan itu selalu dengan bismillah, itu untuk menuju ke akhirat, pahala. Jangan bekerja ya tanpa ada bismillah, selesai tanpa hamdalah,
cuman yang ada manyun dan manyun itu bukan pahala itu hanya ngerepot-repot diri yang begitu ya. Selanjutnya nomor 3, mencintai dan memajukan ilmu pengetahuan. Nah ini, oke, kita baca pelan-pelan supaya kita dapat ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu bil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuju fanshuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah ke lapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sedang duduk penuh ini, ada yang datang, jangan ditonton. Saya tarik ke mana tah? Dengan tempat jika nama, jangan gitu, langsung di sini deh, di sini deh. Walaupun padat, udah diajak saja. Itu sedang melapangkan. Masa sengaja duduk agak dilebar-lebar supaya orang tidak masuk, ini apa-apaan, tidak boleh begitu. Kan kalau ada kajian ya dari siapa itu padat gitu, ada orang yang masuk, jangan dimarahi. Mana yang nomor siangan itu datang teh tadi, jangan begitu. Sini duduk sini. Harusnya begitu. Kenapa? Karena di sini janji Allah, orang yang melapangkan tempat akan dilapangkan oleh Allah. Kalau disuruh berdiri, mohon berdiri sejenak. Jangan nanya, naon berdiri, kira digadiuk, jangan bertanya. Jadi kalau bertanya diskusi lama dulu, kerjakan dulu lah. Ini ada apa suruh berdiri? Jangan-jangan ada berkah dengan berdiri itu. Nah, kalimatnya begitu. Oke, selanjutnya mencari karunia Allah melalui jalan halal. Nah, ini. Faidza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Jadi ulah di masjid terus, keluar gitu ya. Maka masuk masjid minta rahmat, keluar masjid minta apa? Minta keutamaan. Padoil, padilah keutamaan. Terus selanjutnya senantiasa mengerjakan kebajikan. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih dzalika huwal fawzul mubin. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata. Selanjutnya kisah teladan. Terus kita lihat kisah teladan. Biar aja, biasa juga suka mati ya, nggak usah ribut gitu. Nabi Muhammad SAW merupakan teladan yang tidak pernah lapuk oleh zaman. Setiap napas kehidupannya menyimpan segudang teladan yang tak pernah kering. Salah satu pelajaran yang beliau sampaikan kepada umatnya adalah etos kerja yang luar biasa. Menjadi seorang rasul, pemimpin umat, dan terlahir dari nasab Quraisy mulia, tidak menghalangi putra Abdullah ini untuk mencari penghidupan secara mandiri. Nabi Muhammad SAW pada usia 25 tahun, beliau pergi ke Syam untuk berdagang dengan ditemani Maisarah, pembantu Siti Khadijah. Beliau membawa komoditas Khadijah dengan sistem bagi hasil. Bermodal keterampilan niaga dan kejujuran, semua dagangannya habis terjual
dan berhasil memperoleh keuntungan yang memuaskan. Oke. Profesi lain yang pernah Nabi geluti adalah mengembala kambing. Hal ini dilakukan tepat ketika berada di bawah asuhan sang paman Abu Thalib. Menyadari kondisi ekonomi pamannya sedang kurang membaik, Muhammad kecil berinisiatif untuk mengembala kambing milik orang-orang Arab dengan imbalan beberapa dinar. Meski awalnya Abu Thalib keberatan, akhirnya ia mengizinkannya juga. Kelak ketika sudah diutus menjadi nabi, beliau menyampaikan profesinya ini kepada para sahabatnya. Beliau tidak gengsi dengan masa lalunya ini, kendati posisinya sekarang sebagai Rasul, pemimpin umat, dan terlahir dari nasab yang mulia. Berakhirlah. Tadi tunggu-tunggu kapan doanya, kapan doa ini doanya. Doa akhir pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min adzabil qabri. Ini mungkin ada yang sudah biasa ya. Coba lihat artinya apa? Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap lemah, malas, pengecut, dan kepikunan. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Sejak kita mendengar doa ini, terus dibaca dan diamalkan untuk mendapatkan kerja yang tadi, kerja dengan ilmu, kerja dengan tulus, kerja dengan sekuat tenaga, etos kerja yang sangat kita gambarkan dalam doa ini, sehingga ujung-ujungnya kita mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Itu saja hadirin wal hadirat kajian kita pada hari ini. Hatur nuhun jazakumul katsira. Mudah-mudahan kajian ini menjadi kajian yang dapat kita peroleh ilmu dari kajian ini. Terima kasih. Selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir, dan juga kepada yang saya ucapkan tadi terima kasih kepada para mahasiswa, para pembimbingnya yang hadir. Semoga Anda semuanya menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih juga pertama kepada para donatur ini yang tetap memanfaatkan rezekinya di dalam mengembangkan dakwah. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan jadi amal soleh terima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI, semoga dapat berkenan hadir dan panjang umur dan menjadi Sivitas Akademika UPI yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga MDGB, Majelis Dewan Guru Besar, di sini tampak Ibu Sekretaris Prof. Aan Komariah selalu hadir dan menyebarkan flyer mengajak dakwah kepada seluruh para guru besar yang di UPI dan di luar UPI, dan yang belum guru besar pun diajak semuanya. Mudah-mudahan menjadi salah satu amal soleh simpanan untuk mendapatkan pahala dunia dan akhirat. Dan juga Bapak Ketua juga ikut hadir, Bapak Profesor Didi Suryadi. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Dekan EPBS, Profesor Dr. Tri Indri Hardini MPD, yang telah mempersilahkan Zoom untuk dimanfaatkan. Terima kasih Bu Dekan. Semoga Ibu Dekan dan keluarga selalu berkah dan sehat walafiat, dan warga EPBS, warga UPI selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya juga
terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Furqon dan para penasehatnya yang memberikan kesempatan masjid ini untuk dimanfaatkan untuk berdakwah. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsira, para pengurus, ketua, sekretaris, wakil dan seterusnya, dan para penasehat. Ini saya lihat ada Prof Juntika, ada Prof Mupid, ya, ada juga Prof Ahman, kemudian muazin di Al-Furqon menyiapkan barang dan bahan dalam kajian ini semuanya semoga menjadi amal soleh yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga para dekan dan direktur UPI juga banyak yang hadir, saya lihat. Terima kasih, semoga tetap berkah Allah bersama para pimpinan UPI di kalangan para dekan, dekanat dan direktur. Kemudian juga tidak ketinggalan ini Direktur Kemahasiswaan Profesor Dr. Suwatno MSI selalu hadir juga dan membawa mahasiswa ini. Bukan mahasiswa yang di asrama saja, pokoknya mahasiswa yang bertemu aja di mana diajak gitu, Bu. Diajak untuk menggapai, untuk meraih berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Pak Dr. Kiai Mad Ali ini juga dari Pendidikan Bahasa Arab hadir, dan dosen-dosen lain juga hadir, cuman tidak kelihatan. Semoga semuanya berkah dan lancar dalam mencapai cita-citanya. Kemudian juga hadirin wal hadirat rahimakumullah, Pak Tatang Muhtar, ini Kadis Duk Capil Kota Bandung. Halo Pak Tatang, ini hadir selalu. Terima kasih, beliau kepala dinas Duk Capil, ya. Dan juga ketua, iya, terima kasih, dan ketua ICMI Kota Bandung. Nah, ini selalu hadir dengan kawan-kawan. Terima kasih, insya Allah berkah dan panjang umur dengan penuh keberkahan. Kemudian juga Pak Dr. Yadi, dosen ITB juga hadir selalu. Mudah-mudahan keberkahan tetap turun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Profesor Dr. Mir Alam dari UIN Makassar juga hadir. Terima kasih Prof, selalu hadir. Semoga kita tetap dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Profesor Dr. Nana dari UIN Bandung juga hadir. Terima kasih Prof Nana, selalu hadir. Kemudian Sivitas Akademika Uninus. Nah, ini ada Pak Dr. Hendy S. Muhtar, para dosen, para alumni yang sedang kuliah, yang sedang mikir untuk disertasi, apa yang perlu diselesaikan. Mudah-mudahan kajian ini membawa kelancaran dalam studi insya Allah. Juga Pak Marwan, ini Dr. Marwan juga hadir, dan juga kawan-kawan para mahasiswa juga bersama-sama hadir, insya Allah berkah. Kemudian kelas doktor BPI PRI, Bapak Mas Don, halo Mas Don, Bapak Sadono Sri Harjo dan kawan-kawan hadir nih. Dengan kesibukannya Mas Don ya, insya Allah dengan hadir tambah berkah, tambah lancar membuat disertasinya, segera jadi doktor yang terpelajar insya Allah. Kemudian juga Pak Dr. Yapandi dari UIN, UIN, ya, UIN Pontianak ini juga hadir, terima kasih, di Kalimantan Barat. Kemudian Bapak Jena Arifin MAG, dosen UIN Jakarta juga hadir, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menyebar dakwah kita di berbagai daerah, di berbagai tempat. Kemudian Bunda Sopi dari Majelis Taklim Asyukur Sumedang juga ikut hadir, terima kasih. Keluarga besar KBSA YBSA, nah ini juga yayasan dari Palamuran, Campaka, Cianjur Selatan. Semoga menjadi yayasan yang lancar segala urusannya dan mudah untuk membina masyarakatnya, sehingga semuanya menjadi yayasan yang menghantarkan ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih. Pimpinannya Ibu Hajah Sobaria, kemudian juga Ibu Hajah Yoyo Surya Kusuma juga dengan anak Incu ikatannya ikut hadir. Terima kasih. Juga Abah Ukik dan ibunya, keluarga besar juga sama-sama hadir, insya Allah berkah. Kemudian juga dari Mande Cianjur nih, banyak yang hadir dari Mande Cianjur, Kecamatan Mande Cianjur. Di sini ada Ibu Lina Herlina, ada Ibu Nung, ya, ada Ibu Ida Latifa, ini kepala sekolah ini yang hadir. Kemudian Ibu Hartiningsih, Ibu Cucu Suciana, ya. Kemudian Ibu Nur Hasanah, nah ini juga Ibu Pipi, ya. Kemudian Ibu Yeni Hendayani ini, kemudian Bu Suharni, ya. Nah ini adalah para kepala sekolah dari Mande.
Ini di Kabupaten Cianjur baru satu kecamatan yang turun ini. Halo, di Cianjur banyak kecamatan lain, belum sampai informasinya. Insya Allah kalau sudah sampai, kita gabung bersama-sama dalam menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Sivitas Akademika UBK nih. Halo dari UBK, Pak Rektor UBK yaitu Rektor Universitas Bakti Kencana, Pak Dr. Apoteker Nentris MKes. Halo Pak Rektor, selalu hadir. Sama-sama semoga berkah dalam memimpin UBK dan lancar selalu ya. Kemudian juga di sini ada WR4 Pak Agus Mi'raj Darajat Eskep Neres MKes. Doktorna Iraha ya. Mudah-mudahan segera studinya ya. Kemudian Kepala PSDKU Tasikmalaya Pak Asep Mulyana Eskep Neres MKep PhD. Kemudian Kepala PSDKU Serang Hajah Tri Muji Hairwati MKes juga. Kemudian Staf PSDKU Subang Siti Rohmah SST MKep, dosen di Prodi D3 Keperawatan Pak Asep ya, di sini Pak Asep Indarna SPD Eskep Ners MPD, Tuti Suprapti SKP dan MKep di sini, Haja Ima Syarifah SPD MPD, Koordinator Keluarga Besar almarhum Haja Khawaria. Sama-sama terima kasih, lancar selalu dan berkah sarehat semuanya. Kemudian juga di sini barusan sudah sampai situ. Nah ini ada yang masuk lagi yang baru ya, mohon ini. Kemudian Konsorsium Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara ini hadir. Bapak Profesor Dr. Haji Supari Muslim MPD. Nah ini selalu hadir Pak Supari, Profesor Supari. Terima kasih sama-sama, semoga berkah ya. Kemudian juga di sini hadir Sivitas Akademika ULM Universitas Lambung Mangkurat. Nah ini hadir juga para dosen, juga para mahasiswa sama-sama ya. Kemudian Ibu Lina Herlina tadi udah. Kemudian seluruh Sivitas yang hadir di sini juga sama-sama di dalam mencari dan menggali ilmu yang kita bersama-sama gali. Kemudian juga yang saya ucapkan terima kasih kepada Hajah Diana Ulfah Eskep MKep dosen D3 Keperawatan UBK. Nah ini juga hadir. Kemudian Bu Gigis Solihatin. Kemudian juga Bapak Gatot Handoko Jamaah Masjid Darul Irfan SMA 8 Jakarta. Nah luar biasa hadir, terima kasih. Kemudian IHBS Jakarta, nah ini juga hadir. Ibnu Hajar Boarding School, nah ini yayasan yang membina anak-anak bangsa untuk menjadi anak yang cerdas, yang bermoral dan terampil dalam hidupnya. Kemudian juga Ibu Imas Mulyati, pengawas SMA Disdik Provinsi Jabar juga hadir. Terima kasih. Kemudian Pondok Pesantren Al Firdaus Cipatat Bandung Barat Kampus 1 dan 2. Ini Ustadz Roni yang menjadi pimpinannya di sana. Semoga menjadi berkah selamanya. Kemudian Ibu Endah Hasanah, Ibu Dr. Endah Hasanah di Kabupaten Sukabumi juga hadir. Terima kasih. Bu Hajah Alia Baidowi, Koordinator Muhammadiyah ASEAN juga ikut hadir. Terima kasih. Pak Bang Robandi dan Pak Epi ya, ini juga pimpinan pedagogik ini selalu mengajak kawan-kawan untuk mendalami ilmu-ilmu pendidikan lewat kuliah S2, insya Allah berkah. Kemudian Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen Pasca Sarjana S2 STIE LMPP Suryalaya Bapak Dr. Kiai Haji Riyad Jamil SPD IMM. Terima kasih. Semoga ikhwan para jamaah semuanya selalu berkah. Kemudian Pak Kiai Saprol Makmun
mahasiswa program Doktor Pendidikan Islam UIK Bogor juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Bapak Sukamto, pengawas Kota Depok juga hadir. Sivitas Akademika Sai School juga hadir, terima kasih. Bapak Asdur, pengurus PGRI Kabupaten Bandung juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Keluarga besar IGI Jabar, Bapak Anwar Sanusi, insya Allah IGI tetap membawa amanah, Ikatan Guru Indonesia membawa amanah untuk kemuliaan, insya Allah. Bapak Ujang Permana, DKM Masjid Jami Al-Mustafa Desa Cimeong, Majalengka juga hadir, terima kasih. Bapak Dr. Yayat Sudarjat, MTSN 1 Kabupaten Bandung juga hadir. Pak Dr. Eka Abdul Hamid adalah beliau Wakil Ketua STAI 11 April Sumedang, dan juga Prodi PAI dan Ekonomi Syariah di Sumedang sudah ada Prodi PAI dan Ekonomi Syariah. Kemudian Bapak Dr. Aib Sepullah, Kepala SLB Negeri Karawang, terima kasih, semoga sukses selalu. MTSN 3 Bandung juga hadir. SLB PGRI Dharma Pertiwi Sumedang juga hadir, terima kasih. Kemudian SD Plus Sania juga hadir, terima kasih. Bapak Samsudin SPDMM dari STIT NU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran juga hadir, terima kasih. Bapak Surya Gandhi dari MGMP IPA FS Jabar juga hadir. Pak Agus Dio dari Uninus dan Untar Jakarta selalu hadir, insya Allah berkah. Kemudian Ketua DPD HISPI Jabar, Pak Jentot Tugiono MM. Halo Pak Jentot. Iya, sama-sama terus ngaji, insya Allah berkah dalam berbagai aktivitas. Kemudian juga Universitas YPIB Majalengka juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademis Tebi Bina Esa juga hadir. Sivitas Akademika SMP IT Alpaz. Nah, ini binaan perpaan. Semoga menjadi sekolah yang berkah dan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sivitas Akademika Unikom. Nah, ini juga para mahasiswa, ada dosen hadir, insya Allah berkah. Kemudian Ibu Dr. Sulistiarini dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, ini Kalimantan Barat. Halo, ya selalu hadir, insya Allah berkah. Ibu Siti Khoriah Auriah, Ibu Siti Khoriah Auriah, ini Kadis Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian DKM Masjid Al-Falak dan Jamaah Masjid Al-Falak hadir, terima kasih, insya Allah berkah. GOW KBB Bu Deti dan Bu Lia juga hadir, terima kasih. Bapak Dr. Kiai Unang Sudarma dari Basnas Sukabumi juga hadir, terima kasih. Kemudian SMP Tahfiz Quran Fantastis Depok juga hadir, terima kasih. SMK Al-Falah Nagreg juga hadir, terima kasih. SMK Nur Kausar Budia hadir juga, terima kasih. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi, nah ini Bapak Tamtam Kamaludin juga hadir. Bapak Usep Sutarman STAI Yamisa Soreang, halo Pak Doktor. Yo, juga hadir, terima kasih. Bapak Profesor Dr. Usep Kuswari EPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang, halo Prof, hadir selalu, insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mangga sami-sami. Kemudian yang seangkatan ya, yang seangkatan juga diajak untuk hadir, seangkatan dengan Profesor, insya Allah berkah. Kemudian Sivitas Akademika Pendikar Pancasila Ustadz Bapak Riyadi, ini Ustadz Riyadi ini hadir, terima kasih. Kemudian Bapak Kiai Ahmad Sujai Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Tangerang juga hadir, insya Allah berkah ya. Kemudian ini Pak Haji Teddy Asda 2 Kota Tasik dengan masyarakat Tasik, halo Pak Salon Doktor. Semoga lancar dalam ya. Terima kasih, insya Allah berkah selamanya. Kemudian Pak Dr. Haji Agil, ini Dekan FAI dari Unsika juga hadir, terima kasih. Dan Pak Dr. Sutarjo selalu hadir dalam kajian ini, insya Allah. Kemudian MTS 2 Bandung Barat Bu Hajah Dr. Yuni juga hadir, terima kasih. Pak Abu Khoer bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB selalu hadir.
Dan tadi saya lihat yang dari Maluku juga hadir. Tadi ada kelihatan Pak Abu, itu kawan-kawan kita. Bapak Triantoro, Kepala Biro Umum Kemendikbudristek, terima kasih hadir di tengah-tengah kesibukan, insya Allah berkah. Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Kemendikbudristek, saya lihat tadi ada. Terima kasih Bu Popi hadir di tengah-tengah kesibukan. Kemudian Ibu Alpa Nur Hasanah, SMA Negeri 1 Pakem, Sleman, Yogyakarta juga hadir. Terima kasih. Bapak Muhammad Irfan, Balai Guru Penggerak NTB juga hadir. Kemudian Ibu Isaris Arwiyati, Ibu Imas Mulyati, Ibu Nurhayati, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga hadir. Terima kasih, insya Allah berkah. Ibu Adelina, Balai Guru Penggerak Jatim juga hadir. Terima kasih. Ibu Diah Mutmainah, Bapak Wiwin Sutisna, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat hadir. Terima kasih. Kemudian Bapak Ropik Ali Musin, Ketua Forum Komunikasi Guru Penggerak Jawa Timur, Masya Allah hadir tengah-tengah kesibukan, insya Allah berkah. Bapak Muhammad Noval, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jatim juga hadir. Terima kasih. Ibu Wihartati, Prodi Animasi SMK Negeri 2 Surabaya juga hadir. Ibu Umi Kulsum, Kepala Balai Bahasa Jawa Timur juga hadir. Terima kasih. Bapak Jasman Indatno, Institut Teknik dan Bisnis Semarang juga hadir. Kemudian Bapak Jasman, Bapak Wasimin, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih, halo. Terima kasih, selalu berkah dalam menjalankan tugasnya. Kemudian Bapak Siswanto, Kabid SMP Disdi Kabupaten Ponorogo bersama Bapak Sudarto, Kepala SMP Negeri Jetis, Ponorogo Jatim, Sekolah Inklusi. Sami-sami, insya Allah berkah. Bapak Dodi Iskandar, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah juga hadir. Terima kasih. Ibu Roro Martiningsi, Ibu Dian Susanti, Duta Rumah Belajar dari Jatim dan NTB. Terima kasih. Dan terakhir SMP PGRI Cidahu, SMK Negeri 1 Cilamaya Karawang juga ikut hadir. Terima kasih. Tadi ada yang dari Ambon, Pak Abu hadir itu, saya lihat. Alhamdulillah dari berbagai daerah kita hadir. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca doa. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin, waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ayi Darmawan Darmana dari Universitas di Medan hadir. Semoga lancar selalu. Mohon izin, saya akan keluar dan akan meneruskan kegiatan kita masing-masing, dan mudah minggu depan bisa ketemu lagi dengan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.